Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qurratina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami' ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa azwaji Rasulillah al-Tahiratin ummahatil mu'minina sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidina Aisyah ar-Ridha wa sayyidina Ali Zainul Abidin wa ibn sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Mu'ayyin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila ruhi mu'allif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lil khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa idza faragta ketika faragta
selesai, fakul berdoalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma ya Allah, sholli, berilah kasih sayang. Kalau mana pesantren Jawa, berilah rahmat dan taklim. Allahumma ya Allah, sholli, berilah kasih sayang ala kepada Muhammadin, Nabi Muhammad, wala, dan kepada ala ali, itu wala ali ya, wala, dan kepada ali keluarga Muhammadin, Nabi Muhammad, wasallim, dan salam. Jadi ini wiridan yang diajarkan oleh ulama-ulama ya, mobil khusus di Indonesia ini wiridan setiap hari. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mengikuti ulama yang di Nahdien NU, ini ditambahi Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna al-jannata darus salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyil alal wahhab. Nah, ini wiridannya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli was sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, kita terjemahkan dulu. Allahumma ya Allah, sholli, berilah kasih sayang atau rahmat takdim ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa ala ali, dan kepada keluarga Muhammadin, Nabi Muhammad, wasallim, dan salam atau keselamatan. Allahumma ya Allah, anta, engkau, antas salamu, engkau, assalamu, pemberi keselamatan, wa minka, dan darimu, assalamu, keselamatan, wa ilaika, dan kepadamu, yaudu, kembali, assalamu, keselamatan, fahayyina, maka hidupkan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, bisalami, dengan selamat, wadkhilna, dan masukkan kami, al-jannata, ke surga,
Darussalami, yaitu nama surga, surga Darussalam. Tabarakta, maha mulia Engkau, ya Dzal Jalali, ya wahai Dzal Jalali, pemilik keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan, subhana, maha suci, Rabbi, Tuhanku, Al-Ali, yang luhur, Al-A'la, tinggi, Al-Wahhab, maha pemberi. La ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan illallahu, selain Allah, wahdahu, yang esa, la tiada, syarika, sekutu, lahu, baginya, lahu, ia pemilik, al-mulku, kerajaan, walahu, dan dia pemilik, alhamdu, segala puji, segala pujian, yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan, wa huwa, dia, yang dimaksud dia Allah, wa huwa, dia, dalam kurung Allah, hayyun, maha hidup, la yamutu, tidak mati, biyadihil khairu, biyadihi, dalam kekuasaannya, al khairu, segala kebaikan, wa huwa, dia Allah, ala, atas, kulli, segala, syai'in, sesuatu, qadirun, berkuasa, la ilaha, tiada Tuhan illallah, selain Allah, ahlun ni'mati, ahlu, dia zat
pemberi nikmat, wal fadli pemberi keutamaan, wassanai pemberi pujian, al-hasani yang baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wala dan tidaklah na'budu kami menyembah illa kecuali iyyahu padanya, mukhlisina ikhlas, lahuddina lahu dalam ad-dina beragama, walau meskipun kariha membenci siapa al-kafiruna orang-orang kafir. Summa lalu ud'u berdoalah, ba'da dzalika setelah itu, pada setelah zalika itu, bil jawami'il kawamil dengan jawami'ul kawamil, jadi doa jawami'ul kawamil, wahya yaitu ya, doa jawami'ul kawamil, wahya yaitu ma doa allamahu yang diajarkan Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anha kepada Sayyidah Aisyah. Fakul bacalah doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu minal khairi segala kebaikan, atau minal khairi dari kebaikan,
kullihi semuanya, ajilihi yang lekas datang, wa ajilihi dan yang masih jauh, ma baik alimtu yang aku ketahui, minhu tentangnya, wama dan yang wamalam dan yang tidak, alam aku ketahui, wa a'udzubika wa a'udzu dan aku berlindung, bika kepadamu, minasyarri dari asyarri keburukan, kullihi segala, jadi min kulli minasyarri kullihi, kalau diterjemah bebas bahasa Indonesia minasyarri kullihi dari segala keburukan, ajilihi baik yang lekas datang, wa ajilihi dan yang masih jauh. Ya, itu ada kata ajilihi pakai ain dan pakai alif. Ya, kalau pakai ain ajilihi yang lekas datang, kalau wa ajilihi yang masih jauh. Ma'alimtu yang aku ketahui, ma'alimtu yang aku ketahui, minhu tentangnya, wa malam dan yang tidak, alam aku ketahui, wa as'aluka dan aku mohon kepadamu, al jannata surga, wa ma dan apa, yuqarribu yang mendekatkan, ilaiha kepadanya, min qaulin baik berupa qaulin ucapan, wa amalin dan perbuatan, wa niyatin dan niat, wa i'tiqadin dan i'tikad, wa a'udzu dan aku berlindung, bika kepadamu, minan nari dari neraka, wa ma dan apa, yuqarribu yang mendekatkan, ilaiha padanya,
min qaulin, dari ucapan atau berupa ucapan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa i'tiqadin, dan i'tikad, wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu, min khairin, min dari khairin, yang terbaik, masa'alaka, yang diminta kepadamu, minhu abduka, minhu oleh abduka, hamba-hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu, Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa a'udzu bika, dan aku berlindung, bika, kepadamu, min syarri, min dari syarri, keburukan, ma ista'adzaka, ma yang ista'adzaka, diminta kepadamu, minhu oleh abduka, hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu, Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma, dan sesuatu, qadaita, yang kau kabulkan, alayya, kepadaku, min dari amrin, perkara, faj'al, maka jadikanlah, faj'al, maka jadikanlah, akibatahu, hasil akhir, rasyadan, sebagai petunjuk. Saya jelaskan dulu, ini doa Jawamihul Kawamil. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah? Karena pada waktu itu banyak umat Islam. Kalau zaman sekarang, zaman sekarang ini sama dengan banyak orang Islam, orang tua Islam, sebagai strawberry parents, orang tua strawberry, sehingga melahirkan generasi strawberry. Ya. Ini kalau kita bicara hari ini, ada istilah psikolog dan sosiolog yang ada di Amerika itu menyebutnya orang tua strawberry atau strawberry parents, menghasilkan
generasi strawberry generation. Kenapa seperti itu? Apa sih maksudnya orang tua strawberry? Ini berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Karena pada waktu itu banyak orang tua yang mengintervensi permasalahan anaknya. Banyak orang tua yang mengintervensi permasalahan anaknya. Kalau bisa masalah anak itu semuanya mulus, tidak ada hambatan. Dan orang tua menyediakan mulai dari kecil semua fasilitas disediakan. Bahkan pada waktu itu generasi muda Arab dikirim oleh orang tuanya ke Yunani, ke Persia dan kemana-mana. Ya, sekolahnya tinggi, ya mungkin kalau zaman sekarang sampai S2, S3, tapi masih cengeng seperti strawberry. Strawberry itu kan kalau dibanting jatuh dari kulkas kan penyok langsung. Nah ini karena muncul pada waktu itu orang tua strawberry yang menghasilkan generasi strawberry. Sampai anaknya menikah, kemudian cerai lagi. Nah ketika nikah cerai, ya dinikahkan lagi. Ketika menikah lagi cerai, disetujui oleh orang tuanya. Nah setelah cerai, dia izin menikah lagi, dinikahkan lagi. Nah, terus kemudian resepsinya ya mengundang orang lagi, ya mengundang tamu yang sangat banyak untuk menyaksikan pernikahan anak-anak yang generasi strawberry. Nah, makanya terus ini Nabi mengajarkan pada Sayyidah Aisyah doa al-jawami'ul awamir supaya kita tidak melahirkan generasi strawberry. Kenapa begitu? Ini disyaratkan oleh Nabi supaya kita yang menjadi orang tua cukup mendoakan anak dari belakang, tidak menjadikan anak itu menjadi generasi strawberry. Ya. Maka ini yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya minal khairi, dari segala kebaikan, kullihi seluruhnya, ajilihi yang lekas datang, wa ajilihi yang masih jauh. Jadi ini disyaratkan kalau kita jadi orang tua mendoakan anaknya supaya sesuatu yang dicita-citakan oleh anak itu segera didatangkan oleh Allah, kalau masih jauh supaya didekatkan. Ya. Jadi orang tua strawberry ini sudah ada sejak zaman Nabi. Semua fasilitas dipenuhi. Akhirnya banyak umat Islam pada waktu itu nggak tangguh, ya. Banyak umat Islam yang nggak tangguh, sehingga kita diajari oleh Nabi cukup mendoakan supaya kita tidak mengintervensi permasalahan anak. Sehingga ma'alim tuminhu wa ma'lam, apa yang aku ketahui dan apa yang tidak aku ketahui tentangnya, ya, tentangnya. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Jadi aku mohon kepadamu surga. Yang dimaksud surga ini adalah kebahagiaan terhadap diri kita sendiri, keluarga dan semuanya. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan segala sesuatu ya, yang dapat mendekatkan diri kepada kebahagiaan atau surga itu, min qaulin wa amalin, ya, baik berupa ucapan, perbuatan, ya, tindakan, wa i'tiqadin, wa niyatin, dan niatnya. Niatnya harus niat baik, wa i'tiqadin, dan i'tikad. Wa a'udzubika, dan aku berlindung bika kepadamu minan nari, dari neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa yang mendekatkan ilaiha kepadanya, min qaulin wa amalin wa niyatin, dari ucapan, ya, perbuatan dan niat, wa
yang dimaksud dalam doa ini. Contohnya begini, saya punya anak berada di pesantren, ya lika-liku hidup di pesantren ya seperti itulah, membuat anak kadang-kadang kekerasan, anak mengeluh dan sebagainya. Tapi memang niatnya memasukkan anak ke pesantren itu sama dengan mengirim anak ke kawah candra di muka. Di situ tempat penggemblengan. Tapi ketika anak sambat bahwa di pesantren begini begitu, bukan kita langsung menuruti apa yang disampaikan oleh anak, merasa makan nggak enak, merasa tidur nggak nyaman, dibully teman-temannya. Kemudian orang tuanya yang mengunjungi anaknya, kemudian anaknya dibawa pergi dari pondok, dari pesantren, tidur hotel, ya, terus pergi ke tempat-tempat wisata untuk menghibur anaknya. Nah ini yang dimaksud di dalam doa ini. Kita ini kalau berperilaku seperti itu, amal-amal kita terhadap anak akan menumbuhkan generasi stroberi. Karena orang tuanya juga orang tua stroberi. Ini sebagai contoh. Saya menghadapi beberapa permasalahan ketika anak di pondok, ya, oleh bunyainya, pak yainya disuruh setoran Al-Quran, hafalan, nggak setor-setor. Ya, tapi saya juga nggak nuruti ketidaksetorannya. Saya tanya kenapa nggak setor ini, ya dia mengeluh begini. Tapi tidak semua keluhan anak-anak kita terima. Ya kita tampung, tapi tidak kita setujui semua apa yang dikeluhkan. Ya namanya juga anak seperti itu. Sehingga kita diajarkan oleh Nabi untuk mendoakan anak supaya anak itu kalau di dalam kehidupannya dia masih belajar, dia mendapatkan bimbingan dari Allah. Supaya menghafalkan Al-Quran itu juga mendapatkan bimbingan dari Allah supaya dimudahkan. Ketika anak kuliah ya supaya dimudahkan. Dia belajar supaya kita yang membiayai anak kuliah juga dimudahkan dari biayanya dan sebagainya. Tapi tidak diajarkan oleh Nabi kita mencari surat keterangan miskin supaya SKP-nya anak, ya SPP-nya anak kuliah itu dapat potongan. Ya, nanti kalau begitu malah bikin anak ilmunya tidak barokah. Nah, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepadamu ya Allah segala kebaikan seperti apa yang diminta oleh hamba-hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita mendoakan anak, mendoakan diri sendiri supaya mampu mengatasi permasalahan pribadi. Kita tidak boleh mengintervensi permasalahan. Wa ma qadaita, dan sesuatu yang engkau kabulkan alayya kepadaku, ya, wa min amrin faj'al akibatuhu rasyada, dan semua perkara yang hasil akhirnya adalah petunjuk kebaikan. Ya, kalau berdoa yang diajarkan Nabi seperti itu. Pokoknya hasil akhirnya menjadi baik. Gak tahu kita usahanya bagaimana, yang penting ujungnya sukses. Saya lanjutkan, kemudian summad'u biha awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian atau lalu, ud'u, berdoalah, bima, seperti auso yang diwasiatkan bihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatun, kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Fakul, berdoalah, ya hayyu ya qayyum,
astaghis, ya. Wa min adzabika astajir, la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu wahai yang maha hidup, ya Qayyumu wahai yang maha berdiri sendiri. Ya Dzal Jalali, ya wahai Dzal Jalali yang memiliki keagungan, wal ikrami dan kemuliaan, la ilaha tiada Tuhan illa kecuali anta engkau, birahmatika dengan kasih sayangmu, astaghisu aku mohon pertolongan. Ya, ini astaghisu mohon pertolongan. Dan orang sekarang punya amalan ritual doa namanya istighosah. Ya, istighosah itu dalam bahasa Arabnya artinya mohon pertolongan kepada Allah. Wa min dan dari azabika siksamu, wa min dan dari azabika siksamu, astajiru aku mohon perlindungan, wala la janganlah takilni engkau berikan aku, la janganlah takilni engkau berikan aku, ila pada nafsi diriku, wala dan jangan pula ila kepada ahadin orang lain, min di antara khalqika makhlukmu, tarfata ainin walau sekejap mata, wasli perbaiki li diriku, sya'ni keadaanku, kullahu seluruhnya, bima sebagaimana, aslahta engkau berbuat baik, bisolihina
bihi kepada as-solihina, orang-orang soleh. Summa lalu kul berdoalah ma qalahu, ma yang qalahu disampaikan, ma qalahu yang disampaikan Isa oleh Nabi Isa, ala kepada nabi kita, wa alaihi sholatu wassalam, kepada beliaulah sholawat dan salam. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya asbahtu, aku memasuki waktu pagi, la astati'u, la dalam keadaan tidak, astati'u mampu. Jadi la astati'u dalam keadaan tidak mampu, taf'a menolak, ma apa, akrohu yang aku benci, wala dan aku tidak, amliku aku memiliki, wala amliku dan aku tidak memiliki, naf'a kemanfaatan, ma yang arju aku inginkan, wa asbaha dan menjadikan al-amru semua perkara, biyadika ada dalam kekuasaanmu, la bukan, biyadi dengan kekuasaan, ghairika selainmu, wa asbahtu dan aku berada di pagi, murtahinan dengan tergadaikannya, bi amali amalku, fala tidak ada, fakiro orang-orang fakir, afqaru yang melebihi kefakiran, minni aku, afqaru minni yang melebihi kefakiran,
kelahiranku, ilaika padamu, wala tidak ada ghaniya ghina wala dan tidak ada ghina kebutuhan, agna lebih tidak butuh, agna lebih butuh, minka darimu, anni melebihi kebutuhanku. Ya, ini saya jelaskan dulu apa yang disampaikan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Contoh ketika kita menghadapi situasi ya dari pagi, sore sampai malam, ya kita bekerja sampai lembur dur-dur. Ternyata pekerjaan kita dari sisi manusianya ditolak dengan berbagai macam alasan, ya, entah apapun alasannya. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, nah, kita diajarkan oleh Nabi Isa untuk berdoa, Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'ama akrohu. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, kulon pun ngedur kayak isu ya, sampai halu ya, bengi dadi awan, awan dadi bengi, sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Niki si wonten mawon kesalahan-kesalahan ya. Pun kesalahan-kesalahan ini kula pasrahnya dateng panjenengan, amargi kula mboten saged ngatasi masalah ini kecuali panjenengan. Kalau bahasa kita orang Jawa. Jadi ketika berada di pagi hari kita berdoa, Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'ama akrahu wa la amliku naf'ama arju. Ya Allah, tidak ada gunanya saya lembur dari malam sampai pagi, pagi sampai malam. Si ono ae sing salah. Nah, ini kita berdoa kepada Allah seperti itu. Wasbahal amru, dan menjadikan semua perkara biadika ada di tanganmu atau kekuasaanmu, la biyadi ghairika, bukan dengan kekuasaan ghairika selainmu. Ya memang orang lain yang menjalankan, tapi kita serahkan kepada Allah supaya tangannya yang tadinya menolak kita bisa menerima kita, otaknya yang berseberangan dengan kita akhirnya bisa selaras dengan pemikiran kita. Ya, ini cara berdoanya seperti itu. Fasbahtu murtahinan bi amali. Ya Allah, pagiku ini, ya hari pagi ini masih tergadai dengan amalku atau perbuatanku tadi malam. Malam lembur belum ada jawaban, ya ini masih tergadai. Diterima kan begitu. Nah, kita berdoanya seperti itu kalau menghadapi malam-malam dan pagi-pagi yang menggadaikan tenaga, menggadaikan pikiran. Kita serahkan pada Allah, wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira afqaru minni ilaik. Ya Allah, hari ini tidak ada orang yang paling miskin ya, yang lebih miskin dariku, yang butuh kepadamu ya. Wala ghaniya agna wala ghina agna minka anni. Mboten enten yang sing luwih butuh dateng panjenengan ya, kecuali kula sing butuh dumateng panjenengan. Tidak ada yang lebih butuh kepadamu kecuali akulah yang butuh ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Kita baca selanjutnya, Allahumma ya Allah, la tusmi, janganlah membuat senang,
bi padaku adui musuh-musuhku. Ya. Dengan kalau bersaing kan takut kalau musuh-musuh kita menang dan bersenang-senang ya menghina kita, maka ini doanya Allahumma la tusymit bi adui. Ya Allah, janganlah kau buat senang musuh-musuhku ya kepadaku. Ya, kalau kita kalah musuh-musuhnya jadi senang. Allahumma ya Allah, la janganlah tusymit membuat senang bi padaku adui musuh-musuhku, wala janganlah tasukbi engkau buat musibah bi padaku sodiki yang menjadikan kawan-kawanku bersedih. Ya, ketika kita terima musibah, semua kawan-kawan mengatakan sabar ya bro, ini ujian. Nah, ini kita berdoa supaya kawan-kawan kita melihat kita tidak bersedih. Wala taj'al, wala dan janganlah taj'al jadikan, wala dan jangan taj'al jadikan musibati musibahku fi dini fi pada dini agamaku. Wala dan janganlah taj'al jadikan ad-dunya dunia akbaro tujuan utama hammi cita-citaku. Wala dan janganlah mablagho penghalang ilmi ilmuku. Wala dan janganlah tusallit engkau kuasakan alaiya atasku bidzambi sebab dosaku man pada orang la yang tidak yarhamni mengasihiku. Jadi ini doa berikutnya yang ditulis oleh Imam Ghazali. Allahumma la tusymit bi adui. Ya Allah, janganlah kau buat musuh-musuhku senang melihat aku. Wala tasubbi sodiki, janganlah kau buat teman-temanku jadi sedih melihat aku ini tertimpa masalah. Wala taj'al dan jangan jadikan musibati musibahku ini fitini ya pada agamaku ya, karena musibah ya, musibah itu bukan hanya tabrakan motor, mobil, bukan ya, ketika sesuatunya dikurangi Allah sehingga membuat musibah kita
alaiya atasku bidzambi sebab dosa-dosaku, man la yarhamuni pada orang yang tidak mengasihiku. Ya. Jadi supaya setiap hari ketemu orang ya yang berbuat baik kepada kita, yang mengasihi kita. Ini doanya supaya setiap hari dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang baik, ya, membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca berikutnya, summa du'u, summa lalu ud'u, berdoalah, summa du'u, lalu berdoalah, bima sebagaimana pada yang diperlihatkan laka padamu minat da'wati dari doa-doa al-masyhurati yang populer atau yang terkenal. Wahfadha, dan ambillah atau jagalah. Maksudnya Imam Ghazali suruh mengambil ini doa-doa yang ditulis di dalam kitab ini. Wahfadha, dan ambillah atau jagalah mimma dari penjelasan auratnahu yang aku cantumkan fi kitab da'wati, fi pada kitab ad-da'wati tentang doa-doa, min kitabi pada kitab Ihya'i Ulumiddini pada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau jenengan belum ngaji kitabnya Ihya, ya nggak menemukan ini kitab yang itu. Doa ini juga ditulis oleh Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin pada kitab tentang doa-doa. Wal takun, dan hendaknya auqatuka waktu-waktumu ba'da setelah ba'da sholati setelah sholat ila tulu'i syamsi ila sampai tulu'i terbitnya asyamsi matahari muwazzatan terbagi ala menjadi arba'i empat wadhaifa wadhifah, empat wadhifah atau empat bagian. Wadhifatin fid da'wati, wadhifatin bagian fid da'wati untuk doa, wadhifatin
wazifatin dan bagian, fil alkari untuk zikir, wattawati dan berdoa, watukarroruha dan ulang-ulangilah, fi subhatin dengan bertasbih, fi subhatin dengan bertasbih, wa wazifatin dan bagian, fi qiraatil Qur'ani, fi untuk qiraatil Qur'ani membaca Al-Qur'an, qiraat membaca Al-Qur'ani, Al-Qur'an, wa wazifatin dan bagian, tafakuri untuk merenung atau tafakur, fi tafakuri, fi untuk at-tafakuri merenung, ya perenungan, fatafakur maka merenungkan, fi dunubika tentang dosa-dosamu, wa khotoyaka dan kesalahan-kesalahanmu, wa taksiroka dan kelalaianmu, fi ibadati dalam beribadah, maulaka pada Tuhanmu, wa ta'arrudzika dan bagaimana kamu menghadapi liqabihi siksaanmu, al-alimi yang pedih, wasakhotihi dan kebencianmu, al-azimi yang besar, Jadi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, ya, waktu-waktu kita mulai pagi sampai terbitnya matahari. Nah, ini kita diajari Imam Ghazali supaya dibagi-bagi. Dalam satu hari itu kan 24 jam, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Istirahat 8 jam kan sudah cukup, tidur 8 jam kan sudah capek tidur, ya. 8 jam kerja ya sudah capek kerja, 8 jam beribadah ya sudah capek beribadah. Artinya begini, kita, kata Imam Ghazali, kita harus bisa membagi waktu kapan kita beribadah, kapan kita bekerja. Contohnya
tangan kanan saya atau tangan kiri ini memegang tasbih digital atau tasbih yang konternya kayak pramugari itu cetekan tek itu. Nah, saya membaca sholawat, ya, katakanlah sholawat nariyah. Saya baca sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salaman ta'ala ala sayyidina Muhammad alladzi ta'allu bil fadli bil qurwati bil hawaiji wa dunalu bi rawi wa usul wa saya membaca sholawat begitu keluar pintu gerbang, ya, di sebelah kanan rumah itu kan lampu merah perempatan, saya menuju pintu tol itu sudah membaca sholawat, ya. Ya tentunya ketika naik mobil saya nyetir, saya membaca doa minimal Bismillahirrahmanirrahim saya BMW bos. Kalau yang nggak pernah ngaji kan OTW, ya OTW diganti BMW. Bismillahirrahmanirrahim. Om inna Rabbi laghafurur rahim. Itu doanya. Nah, yang seharusnya dari rumah saya Badas menuju Surabaya 2 jam atau 2,5 jam karena barokahnya membaca sholawat. Saya belum sampai membaca sholawat nariyah itu 100 kali sudah sampai di Walugunung. Tapi kalau nggak membaca sholawat nariyah, ya lama sekali nyampainya. Jadi daripada saya nganggur di mobil, ya saya membaca sholawat sambil nyetir mobil. Inilah yang dimaksud Imam Ghazali ketika ada waktu senggang untuk beribadah, ya manfaatkan untuk beribadah. Walaupun di dalam mobil saya ada audionya yang dulu saya pasang juga mahal-mahal, suaranya dung-dung itu, yang nggak saya pakai kalau saya sendirian. Tapi kalau bersama orang lain, barulah musik itu saya puter. Tapi kalau nggak sama orang lain, saya manfaatkan untuk beribadah dengan membaca sholawat atau membaca Al-Quran. Kadang saya juga kalau nggak baca zikir-zikir atau wirid, saya membaca Al-Quran dari pintu rumah saya keluar sampai Walugunung itu dapat surat Al-Baqarah sampai khatam. Saya membaca, ya dari alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu saya baca, ya setengah menghafal, mengulangi hafalan supaya hafalannya tidak hilang. Tiba-tiba belum sampai khatam surat Al-Baqarah, ternyata sudah sampai Walugunung. Nah ini cepat, ya barokahnya sambil membaca Al-Quran. Kata Imam Ghazali, di waktu-waktu senggang kita baca Quran. Ya barokahnya baca Quran, perjalanan kita walaupun kendaraan kita kendarai itu cuma perjalanannya 50-60, tapi sampainya di tujuan itu sama dengan mobil yang kecepatannya 140 km per jam. Nah ini kita manfaatkan. Jangan ketika di mobil sendirian musiknya dikencengkan dung. Akhirnya kita nggak bisa beribadah, ya. Nanti kalau sudah bosan, baru sholawatannya berhenti, baca Qurannya berhenti, musiknya yang jalan. Kalau jenuh, udah hilang jenuhnya, ngaji lagi. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, di mana waktu kita senggang, jangan dimubadirkan waktu kita, pergunakanlah untuk beribadah fi ibadati maulaka, beribadah kepada Tuhanmu, pangeranmu. Wa ta'arrudika, dan bagaimana kamu bisa mengingat, ya, siksaan-siksaanmu yang pedih, ya, wasakhotihi, dan kebencian-kebencianmu yang al-adhimi, yang besar. Ya, kadang kita ada masalah dengan orang lain, masalahnya kecil sebenarnya, tapi kebencian kita muncul besar. Ya, bagaimana kita supaya tidak munculnya kebencian di dalam diri kita yang sangat besar atau meluap-luap? Maka dengan cara zikir, wirid, dan tafakur. Tafakur itu merenungkan apa yang kita perbuat dari pagi sampai siang. Ya, kadang-kadang saya bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, subuh lah, katakanlah subuh, beraktivitas sebentar, tiba-tiba mendengarkan azan zuhur. Oh iya, azan zuhur, kok cepat azan zuhur? Berarti kita harus merenung
usia kita makin hari makin tipis, makin sedikit, berarti kematian makin dekat. Saya lanjutkan berikutnya, wa turattib, dan runtutkan wa turattib, dan runtutkan bitadbirika, dengan memperhatikan atau dengan kamu memperhatikan auradaka, wirid-wiridmu, fi jami'i, dalam seluruh yaumika, hari-harimu, litadaroka, agar kamu bisa mengganti bihi, pada ma, kesalahan-kesalahan, fatoro, yang telah lalu, min taksirika, min, yang disebabkan, taksirika, kelalaianmu, watahtaris, dan kamu bisa menjaga diri, minat ta'arrudi, untuk menghadapi lisaqotillahi ta'ala, lisaqoti, murka Allah ta'ala, murka Allah ta'ala, al-alimi, yang menyakitkan, fi yaumika, di hari-harimu, watanwi, dan berniatlah al-khaira, berbuat baik, li jami'il muslimina, li jami'i, pada seluruh al-muslimina, umat Islam, wa ta'zimu, dan bertekadlah Allah, untuk tidak tastawila, menyibukkan diri, fi jami'i, dalam seluruh naharika, siang-siangmu, illa, kecuali bi ta'atillahi ta'ala, bi ta'ati, untuk taat, bi ta'atillahi ta'ala, untuk taat kepada Allah ta'ala, wa tarsidu, dan munculkan
fi qalbika, dalam hatimu, at-ta'ati, untuk melakukan ketaatan, allati, yang taqdiru, engkau mampu, alaiha, atas ketaatan itu, watahtaru, dan engkau pilih, afdolaha, yang paling utama, wa tata'ammalu, dan berpikirlah, tahiyata, untuk mempersiapkan, asbabiha, pendukungnya, litastawila, agar kamu bisa menyibukkan diri, biha, dengan ketaatan, wala, dan janganlah, tada, kamu meninggalkan, angka, dirimu, at-tafakuro, memikirkan, fi, tentang kurbi, dekatnya, al-ajali, ajal, wa hululil mauti, wa hululi, dan datangnya, al-mauti, kematian, al-qati, yang memutus, lil amali, imajinasi, wa khuruji, dan ketidakmampuan, al-amri, perkara, anil ikhtiyari, an, untuk, al-ikhtiyari, memilih, wa husuli, dan munculnya, al-khasrati, kehinaan, wan nadamati, dan penyesalan, bituli, sebab berlarut-larutnya keadaan, al-iltirori, tertipu daya, waliyakun, dan hendaknya, min, dari,
zikirika tasbihmu, wa azkarika dan zikir-zikirmu, asyru terdiri 10 kalimatin kalimat. Jadi ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Setiap hari kita harus disibukkan dengan zikrullah, ya, dan merenungkan kalau ajal kita sudah dekat, ya. Dan hululil mauti, dan datangnya kematian ini juga dekat. Datangnya kematian itu akan memutus semua imajinasi kita. Bercita-cita ingin mobil Alphard ya terputus, ya, mau haji ya terputus, ya, mau nyumbang masjid ya terputus karena datangnya kematian. Jadi kematian itu segala sesuatu yang memutus imajinasi kita, dan kita tidak bisa memilih, ya. Contohnya kalau makan, lidah itu sudah tidak bisa merasakan pahit, manis, lezat, gurih. Nah, itu ciri-ciri kalau ajal sudah dekat. Ya, makan apa aja kok gak enak, ini gak enak, semuanya gak enak, ya hati-hati. Karena ini waqulul mautil qati, ya, ini maut itu memutus semua imajinasi. Imajinasi yang ada di lidah kita, rasa-rasa lezat, rasa pahit, manis, getir itu sudah tidak bisa merasakan. Jadi tasbih-tasbih kita yang diajarkan Imam Ghazali setiap hari, ya, ada 10 kalimat. Ihdahunna, yang pertama itu di alinea berikutnya. Ihdahunna, yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini ulama dulu mengajarkan pada kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang kedua, as-sani, zikirnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. As-salisu, yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ar-Rabi'u, yang keempat, zikirnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Khamisu, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. As-Sadisu, yang keenam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. As-Sabi'atu, ketujuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, yani astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. As-Saminatu, kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian at-tasi'u, kesembilan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Kemudian al-ashiratu, ke-10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Takarraru kulla wahidatin, ya, ulangi kulla wahidatin
setiap satu persatu min hadhil kalimati, dari kalimat ini, imma ada kalanya mi'ata marrotin 100 kali, au sab'ina atau 70 marrotan kali, au asyra marrotin atau 10 kali. Wa dan inilah aqalluhu yang paling sedikit, liyakuna agar al-majmu'u terkumpul bilangan mi'atan 100 ya. Walazim dan rutinkan hadhil aurada ya, awirid ini ya, saya jelaskan dulu bahasa di mana enggak apa-apa. Hadhil aurada wirid ini, wala tatakallam dan jangan berbicara sepatah kata pun qabla sebelum tulu isyamsi terbit matahari. Wa fil khabari dan disebutkan dalam hadis ya, anna dzalika bahwa hal itu afdalu lebih utama min dari i'taqi memerdekakan sama ni 8 riqabin budak ya, min waladi dari keturunan Ismaila, Nabi Ismail, ala nabina atas Nabi kita, wa alaihi dan Nabi Ismail as-salatu wassalam, yaitu sholawat dan salam. Ahni maksudku, kata Imam Ghazali, al-istighola menyibukkan diri bidzikri dengan berzikir ila tulu isyamsi ya, sampai terbit matahari, min ghairi dengan tanpa ayyatakhallalahu dengan tanpa disela-selai kalamun kalimat atau ngomong. Nah, kalau subuh sampai terbitnya matahari itu ya fajar, kalau saat fajar sampai terbitnya matahari, ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali zikirnya mulai yang pertama ini, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ingin detailnya ini nanti wiridannya mengikuti thariqah Ghazaliyah, thariqahnya Imam Ghazali. Sebenarnya yang ditulis oleh Imam Ghazali ini diikuti oleh ulama-ulama kita ya, yang di Indonesia ini, karena tasawufnya ulama-ulama mazhab Syafi'i ya, tasawufnya mengikuti Junaidi al-Baghdadi sama mengikuti tasawufnya Imam Ghazali. Maka ketika kita sholat 5 waktu itu kan imam memimpin zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa aina rabbana bisalam tabarakta rabbana ba'da alaika ya dzal jalali wal ikram ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah 33 kali ya, alhamdulillah 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 3 kali, wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali, 33 ya, hitungan paling sedikit kata Imam Ghazali. Allahu akbar Allahu akbar ya. Kemudian afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling sederhana la ilaha illallah itu 100 kali. Jadi tasbihnya, tahmidnya itu tadi, tasbihnya tahmidnya tadi 33 kali masing-masing, yang Allah Akbar 33 kali. Kemudian zikirnya la ilaha illallah 100 kali. Lalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa
yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi itu zikir wirid yang sederhana yang diajarkan oleh ulama kita yang mencakup apa yang ditulis Imam Ghazali di kitab doa. Tapi kadang-kadang meremehkan zikirnya itu kayak orang-orang awam ya, di kampung-kampung. Itu memang zikirnya yang paling sederhana sudah mencakup seluruh yang kita zikir-zikirkan kepada Allah. Doa itu nggak usah banyak-banyak. Allahumma inni nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan agama, wa'afiatan fil jasad, sehat bugar fisik ini, ya. Wa'afiatan fil ilmi, tambahnya ilmu, wa barakatan fil ilmi, berkahnya ilmu, wa ziyadatan fil rizki, tambahnya rezeki, wa barakatan fil rizki, jadi berkahnya rezeki, wa taubatan qoblal maut, dan taubat sebelum mati, ya, wa taubatan qoblal maut, wa maghfiratan, jadi mendapatkan ampunan, ya, taubatan qoblal maut, wa maghfiratan maut, dan diampuni setelah mati. Ya, itu doa yang diajarkan ulama sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ghazali, dan itu disederhanakan. Kalau ditulis sama dengan yang ditulis Imam Ghazali, saya yakin orang sekarang pasti kabur dan mau ikut berdoa. Kadang imam habis sholat baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad, itu aja gak sampai 3 kali sudah pada berdiri. Akhirnya imamnya membaca zikir-zikirnya sendiri. Mungkin ada pertanyaan? Jadi doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, ini populer lah kalau kita yang mengikuti madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, ini semua pasti sudah bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pengajian pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan Kamis berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat, ya, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya, mendapatkan ridhonya Allah dan bisa memberikan manfaat kepada kita dan kepada keluarga kita dan kepada umat Islam pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafiqu mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalihi. Allahumma khudna wa taqabbal minna wa khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rzuqna fahman nafi'ah wa rahmatika ya rahimin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ملتحمين بقلبه كأمم رؤية ثبتت ولا يرى إثر بول منه في عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ملتحمين وقلبه لم ينام والعين قد نسعت ولا يرى ظله في الشمس ذو فاتن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ملتحمين أدفه قد عنت قوما إذا جلسوا عند الولادة سير عذاب مؤتاتني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ملتحمين هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول